Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Fasilitator saya Pak Dwi Iswayudi SPD, pengajar praktik yaitu Ibu Puji Hastuti SPD. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya agar CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Di slide ini terdapat beberapa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya menyimpulkan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik yaitu kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek antara lain kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Soal pemantik kedua yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pertama sekali yaitu berkaitan dengan belajar murid. Guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau disering disebut readiness. Yang kedua minat murid. Yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, profil belajar murid diantaranya yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, diantaranya yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Akhir diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Soal pemantik selanjutnya yaitu jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensi dengan modul-modul yang lain dapat dilihat di slide ini. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Selanjutnya, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Adapun keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pada pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terakhir, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.
yang dapat kita ambil di antara lain yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Bapak KHD. Kemudian nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.